ya, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas Entok Pekalongan yang kebetulan di sini yaitu tim komunitas paguyuban Entok dari Pekalongan. Kebetulan gini teman-teman ada kegiatan malam ini. Terus di sini saya sebagai ketua, nama saya Muhammad Tasor, alamat saya Karanganyar, Pekalongan. Kebetulan di samping saya ada Pak Sekretaris dan Pak Bendahara saya. Mungkin untuk bisa diperkenalkan dari masing-masing kota atau nama dan nama. Saya Bendahara Paguyuban Entok Pekalongan, nama Maliki, nama Facebook Maliki Kenzi dari Tanjung Kulon, Kajen. Saya posisinya sebagai sekretaris Paguyuban Entok Pekalongan. Alamat saya Jalan Lapangan Nasional Kajen nomor 376. Nama saya Dedi Lukito. Ya, untuk komunitas atau paguyuban Entok sendiri, sekretariatnya di mana? Untuk sekretariat paguyuban Entok Pekalongan saat ini bertempat di Lapangan Nasional. Di Jalan Lapangan Nasional, tepatnya di Bapak Dedi Lukito. Ya. Tujuan didirikannya paguyuban Entok ini apa? Terutama tujuannya untuk gimana Pak? Memperkenalkan jenis-jenis entok, sama untuk menggiatkan ekonomi ke semua peternak entok Pekalongan untuk bisa lebih bersemangat dan untuk menghasilkan menghasilkan nilai ekonomi untuk keluarga. Ya, pesertanya dari mana saja kurang lebih? Untuk peserta dari Kota Pekalongan juga ada ya, mungkin Kabupaten Pekalongan juga ada, sebagian dari Batang juga ada, dari Pemalang juga ada. Jadi untuk acara malam ini intinya apa ini? Kebetulan acara malam ini berbarengan dengan acara kopdar sekalian acara donasi untuk korban yang kemarin viral di media sosial, Pak. Ya, untuk entok-entok yang dikelola atau dirawat di paguyuban Entok sendiri jenisnya apa saja, Mas? Untuk jenis banyak ya, terutama yang masih bertahan untuk dipelihara sama peserta atau anggota paguyuban itu jumbo satu. Yang kedua itu kayak Rambon, ada juga yang lokal, ada juga. Terus yang hias banyak juga. Iya. Untuk harga sendiri kisaran berapa ya untuk yang anakan sama yang dewasa? Untuk harga masing-masing jenis ya Mas. Untuk jenis yang lebih ke spek kontes mungkin mahal ya, sekitar 1 juta sampai 2 juta. Untuk yang anakan dari 50.000 sampai 500.000. Untuk yang sudah spek kontes ya. Apakah ini termasuk entok untuk pedaging dan untuk konsumsi juga dikelola di sini? Ya, untuk peternak di paguyuban mungkin lebih fokus ke hias ya, untuk kontes. Karena banyak yang hobi-hobi juga lebih ke hias. Yang kedua juga bisa untuk pedaging juga bisa. Untuk pembibitan atau peternakan breeding awal itu penetasan yang paling banyak dari mana ini sumbernya? Untuk yang paling banyak dari mana Pak kemarin Pak? Maksudnya yang memelihara. Yang untuk menjual bibitnya untuk penetasan seperti itu. Oh, untuk sebetulnya itu yang terbanyak kemungkinan di tempat saya Mas. Kemarin tapi posisinya karena lokasinya
berubah fungsi, jadi sementara dititip-titipkan. Terutama untuk jenis entok hias, rambon, dan jeli. Kelebihan dari entok hias sendiri apa sih Pak perbedaannya dengan entok biasa? Untuk perbedaannya dari bulunya ya, dari bulunya itu lebih menarik, lebih eksotis, lebih menarik. Ya. Jadi biasanya ini perbedaan perilakunya dari entok hias dan entok biasa itu seperti apa? Untuk perilaku perawatan mungkin beda ya. Mungkin perawatan dari kandang lebih kebersihannya diutamakan untuk jenis hias. Kalau untuk perawatan dari segi makanan mungkin sama. Terus ini sepertinya tadi ada program vaksin gratis, bisa diceritakan sedikit? Nah, mau vaksin gratis. Oh ya, adapun tujuan kami memvaksin khususnya itu vaksin flu burung, karena hama atau penyakit yang paling signifikan dan bisa menghabiskan entok seluruh kandang itu flu burung. Maka kami dari paguyuban itu mengedukasi, menyelenggarakan vaksin gratis dan memberi pembelajaran cara vaksin dengan harapan para peternak apabila ada wabah tidak terlalu banyak kerugian yang diakibatkan dari flu burung. Adapun anggaran dana untuk vaksinasi itu dari uang kas paguyuban. Jadi mereka yang mau vaksin gratis dibawa ke tiap kami Kopdar alun-alun itu gratis, silakan dicangking mentoknya. Kalau sempat terutama kita memfokuskan yang masih meri-meri. Jadi jangka pemeliharaannya ke depannya itu bisa lebih aman dan bisa terhindar dari penyakit flu burung yang sangat mematikan. Ya, total anggota dari kelompok ini sendiri berapa kurang lebih sekarang? Kurang lebih sekitar 50 orang. Ya. Anggota. Untuk konsumennya atau orang-orang yang sering membeli ini ternak ini paling jauh dari mana? Paling jauh dari Pemalang sama Batang. Kadang ada yang luar kota, ada juga ya yang jenis hias sampai ke Jawa Timur sampai Jawa Barat. Jadi entok-entok yang dipelihara di sini entok hias yang memang varietasnya atau jenisnya langka ya? Iya, jenisnya langka yang sudah spek kontes. Kontes biasanya diadakan per apa, 1 tahun sekali atau bagaimana? Biasanya 2 bulan sekali per tiap kota. Ya. Untuk Bergilir. komunitas ini berdiri sejak kapan ya? Berdiri sejak tahun 2002 apa Pak? 2022. Ya. Terus harapan yang mau disampaikan atau saran-saran untuk masyarakat yang ingin memelihara ataupun yang sekedar ingin tahu itu bagaimana? Mau Pak jangan Pak. Ya, harapan kami dari paguyuban itu mengedukasi bagaimana cara memelihara mentok itu supaya bisa menghasilkan, menambah pemasukan ekonomi keluarga, juga supaya tidak mengganggu lingkungan, karena mentok itu cenderung kalau diliarkan suka main ke rumah tetangga. Nah, itu jadi persoalan tersendiri. Makanya kami berusaha bagaimana cara memelihara entok dengan pemeliharaan yang intensif supaya bisa menghasilkan dan mendapatkan kualitas mentok yang bagus, terutama untuk mentok-mentok hias. Harapan kami semoga masyarakat khususnya di wilayah Pekalongan bisa mulai mencintai entok dan mulai memelihara entok dengan harapan supaya nilai gizi keluarga terutama itu bisa menghasilkan, apalagi kalau musim lebaran khususnya wilayah Pekalongan itu lagi tren untuk motong entok sebagai opor layan lontongnya. Nah, untuk sementara ini yang saya amati itu rata-rata kalau musim lebaran itu mentoknya itu dari luar Pekalongan semua rata-rata.
Jadi untuk kebutuhan metode potong di saat lebaran itu sangat minim. Bahkan menjelang lebaran itu biasanya serangan hama flu burung itu bisa, populasi di Pekalongan itu bisa mungkin 50% lebih yang berkurang akibat kena virus pada mati. Makanya dengan adanya paguyuban ini kita edukasi bagaimana cara pemeliharaannya, bagaimana perawatannya supaya aman dari segala hama, dan dengan perawatan yang benar supaya bisa menghasilkan peningkatan ekonomi keluarga, terutama bagi yang memelihara. Oke, ya cukup seperti itu. Terima kasih Pak. Ya.